Pejuang Langit begitu takjubnya melihat Rosi, sosok pengajar sukarela di banyak sekolah dasar di daerah Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sebagai duta literasi, beliau aktif keliling ke sekolah-sekolah untuk membangkitkan minat membaca, seperti membangun rumah baca dan kegiatan belajar seni di alam. Tapi siapa sangka, di balik keuletannya, ibu 4 anak ini ternyata pernah mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah, yaitu sebuah penyakit kanker ganas di tahun 2008 yang hampir merenggut nyawanya. Subhanallah, alhamdulillah, berkat kegigihannya berjuang melawan penyakit leukemia, di usia yang ke-46 Rosi bisa kembali sehat dan beraktivitas normal. Alhamdulillah. Bu Rosi sempat lumpuh, tidak bisa melihat. Lumpuh setahun, pastinya ketika saya sudah tidak bisa berjalan, bahkan lumpuh ya, itu saya masih kuat, saya masih tahan, bahkan saya masih ikhlas, masih sabar. Tapi ketika Allah mengambil penglihatan saya sampai 1 bulan nggak bisa lihat, Ya Allah. terus saya juga 3 bulan nggak bisa bicara, ada rasa putus asa juga dalam diri saya. Tapi alhamdulillah, ada satu buku yang menguatkan saya, yaitu Khairun Nasi Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di sana saya bangkit. Saya mau di kemo selama 3 tahun walaupun botak. Dan menjalani beberapa Sampai kemoterapi. Itu biayanya dari mana, Bu? Ya dari kami, dari ya yang ada dijual kan, karena seminggu sekali itu 4 juta, 3 juta. Ya Allah. Selama 3 tahun, belum lagi dulu kan belum ada BPJS, itu benar-benar viewer umum ya, jadi benar-benar yang seminggu sekali harus ada 5 juta, bahkan sekarang kesini apalagi sebelum dioperasi itu 12 juta sebulan. Allahu Akbar, dalam rentang waktu 5 tahun dari 2008 sampai 2012, Rosi melawan kanker. Namun alhamdulillah, berkat jalur langitnya menjadi diri yang bermanfaat bagi orang lain dan selalu berdoa serta menyelipkan permintaan doa pada orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kini di bulan Mei 2025, Rosi dinyatakan sembuh total. Awalnya ia merasakan perkembangan di dalam dirinya, badan perlahan mulai semakin kuat. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan hasilnya, Masya Allah, zat kanker terbukti lenyap dan kondisi fisiknya dinyatakan sehat oleh tim dokter. Dari kejadian ini, saya jadi teringat dengan hadis yang disampaikan para guru agar jangan pernah meremehkan doa. Karena doa dapat merubah takdir seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Yang pertama, saya melihat anak-anak datang, walaupun saya kondisinya sedang terpuruk sekalipun, anak-anak tetap datang, setor hafalan, setor hadis. Ya Allah. Dan pasti doa-doa mereka lah yang mereka langitkan itu menguatkan saya bagaimana caranya saya supaya tegar, supaya kuat, supaya tabah dan tetap bangkit seperti Umi yang mereka lihat, yang selalu ceria gitu. Makanya saya bismillah bangkit dan saya yakin sama Allah. Dari keyakinan itulah tumbuh bahwa saya pasti sembuh. Hanya Allah yang menyembuhkan. Pejuang Langit, inilah taman baca gratis yang menjadi saksi perjuangan Rosi selama belasan tahun. Taman baca yang juga menjadi tempat tinggalnya ini menjadi tempat anak-anak bermain dan belajar di kawasan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Semuanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak TK sampai mahasiswa. Allahu Akbar. Ketulusan dan keikhlasan Rosi mengajar dan mendidik anak-anak agar tetap gemar membaca mengundang simpati orang-orang baik. Di awal Mei 2025, Rosi menerima hibah tanah 0,5 hektar untuk dijadikan taman baca yang lebih luas dan layak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, suaranya Akil merdu sekali Bu ya, azannya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, katanya tadi ada yang mau setoran ayat juga ya?
Iya. Siapa namanya Siapa tadi? ya? Oh, Fajri. Oh iya, Fajri maju Masya ke Allah. depan. Wah. Sini sayang. Nah, Hari ini mau setoran ayat apa nih? Atau surat apa? Surat At-Takasur. Wah, Masya Allah. Udah siap? Oke. Pejuang Langit, inilah obat Rosi selama bertahun-tahun menderita kanker. Rosi bertahan bukan dengan obat biasa, tapi suara azan yang melangit yang ia ajarkan. Penyakitnya terobati oleh bibir kecil anak-anak yang semangat menyetorkan hafalan ayat-ayat suci kepadanya. Ini semua meneruhkan jiwanya, mengingatkan bahwa Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Summa latarawunna ainal yakin. Summa latus aluna yaumaidin anin na'im. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya, Ya, Bu ya. Masya Allah. Keberanian mereka ini dengan perform menampilkan azan sama setoran suratnya, Masya Allah. Ini memang kegiatan rutin, Bu ya? Anak-anak nanti ada yang setor ayat, ada yang dites azan gitu, Bu ya? ada juga yang hafalan hadis biasanya ya, ada yang bercerita juga, ada yang membaca buku nyaring ya. Kebanyakan Wow. anak-anak, setidaknya anak mau tampil percaya diri juga udah luar biasa. Pejuang Langit, berlatar belakang pengajar, Rosi lakoni ilmunya sebagai jalan dakwah, mengajar kisah-kisah Rasul, sejarah, dan mengaji dengan cara yang ceria tanpa mengharap bayaran. Ia merasa puas dengan bayaran tawa dan doa dari anak-anak. Nah, Bu Rosi, saya pengen tahu, kenapa sih doa dari anak-anak ini sangat berpengaruh pada saat kondisi Bu Rosi waktu itu lagi sedang terpuruk? Ya, karena anak-anak itu kan anak-anak yang benar-benar dari langit ya, yang Allah pilihkan. Melalui anak-anak inilah saya bisa bangkit lagi, ada banyak keceriaan. Bahkan doanya juga anak-anak dijabah ya. So, anak-anak itu memberikan keceriaan, kebahagiaan, dan pastinya memberikan kemaslahatan hidup tentunya. Saya jadi teringat dengan cerita guru saya. Khalifah Umar bin Khattab tak segan-segan meminta doa kepada anak-anak yang belum balik agar Allah mengasihi kita. Para sahabat lain yang melihatnya merasa heran. Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Saya memang meminta doa kepada anak-anak karena anak kecil yang belum balik belum memiliki dosa yang mengotori kesuciannya. Doa anak itu insya Allah mustajab." Kalau boleh tahu, Bu Rosi sekarang punya anak ada berapa ya? Anak saya sih 4, tapi meninggal 3. Ya. Yang ada cuma 1. Jadi yang selalu merawat ya cuma 1, anak yang ketiga. Jadi yang 3 ini meninggal. Kalau boleh tahu itu kenapa, Bu? Apakah masih banyak? Kemungkinan besar dengan penyakit yang sama. Allahu Akbar, sungguh berat cobaan yang harus dijalani beliau. Bukan cuma 1 ataupun 2, ini 3 anak sekaligus diambil oleh Allah dari pelukannya. Sungguh hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit kehilangan 3 anak bukan ujian yang mudah bagi Rosi. Ia merasa sangat berat, tapi Rosi yakin ada hikmah dan pelajaran yang mahal dari Allah untuk dirinya. Kehilangan 3 anaknya justru jadi wasilah bagi dirinya agar bisa mendidik anak-anak lebih banyak dan menebar manfaat lebih besar, seperti yang ia lakukan sekarang. Sesuai dengan kata Bu Rosi tadi ya, hidup itu jangan Ditangisi. Tapi harus diperjuangkan. tapi harus diperjuangkan. Masya Dan ada Allah. satu lagi, Apa itu? tinggalkan sesuatu yang membuatmu marah, sedih, dan kecewa, dan pertahankanlah yang membuatku bahagia. Dan anak-anak inilah yang membuat saya bahagia. Makanya saya pertahankan melalui taman bacaan saya ini. Ilmu inilah saya hidup, saya berkembang. Ya. Dengan cinta dan doa inilah saya ada banyak bahagia di sekitar saya. Masya Allah. Kegiatan udah selesai, Udah Bu Rosi? selesai, ya. Tuh ada anak saya, Masya Allah, Wah, yang halo. suka bantuin saya. Nih, namanya siapa? Siap, Afifah Hafina. Oh, salam kenal, Arno. Wah, Masya Allah. Berarti ini anak yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Bu Rosi, Ya. berarti Afifah ini yang nemenin Bu Rosi waktu itu ya? Oh, betul. Wah, pas banget nih. Pernah sampai 3 bulan dia di rumah sakit Oh. nungguin. Afifah, tadi ibu itu cerita, katanya Afifah sempat mau dikeluarin ya?
siap. Dari Itu sekolah? iya, waktu MTS, karena 3 bulan saya nggak masuk sekolah karena nemenin Umi. Di rumah Saya sakit lebih gimana? baik nemenin Umi daripada ketinggalan, daripada ditinggalin sama Umi. Lebih baik keluar. Ya Allah. Tapi waktu itu gimana perasaan Afifah waktu pas tahu mau di sekolah katanya kalau kamu nggak masuk dikeluarin gitu? Saya nggak apa-apa kalau dikeluarin, yang penting nggak ditinggalin sama Umi. Yang penting ada buat Umi. Insya Allah, luar biasa. Masya Allah, pejuang langit, bukan hanya kesembuhan yang Allah berikan, tapi Allah juga menitipkan seorang anak yang soleh dan berbakti. Ya, setiap langkahnya, Afifah selalu ada doa dan selalu dipanjatkan setiap menemani sang ibu berobat. Masya Allah, pejuang langit, Afifah tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan alhamdulillahnya mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Allahu Akbar. Cerita kesembuhan Rosi hanya sebagian kecil dari semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada umatnya.